Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pengetesan yang cara saya ya, ini yang dari tangki ya. Tuh, dari tangki. Saya taruh di sini. Terus ini yang dari botol di dalam. Nih, masuk ke filter, masuk ke pompa, baru masuk ke karbu. Kalau karburator kijang kapsul ini ya, tanpa emisi kontrol, settingan tanpa emisi kontrol. Ini ya, nggak pakai solenoid, sistem idle up atau vacuum idle up-nya normal, tanpa tabung, tanpa HCS. Ini jalur penapasan yang dari tangki ya, nggak dipakai, cuma ditaruh aja gini. Karena aku nggak rekomendasi untuk jalur penapasan atau Euro 2 ya, Euro 2 atau Euro 2 yang dari tangki. Ini cuma buat pernapasan saja. Terus aplikasi ini tanpa tabung, tabungnya nggak dipakai ini. Jadi filter tetap terpasang. Jadi kalau mau ngetes sistem yang kayak gini ya, pastikan posisi selang ini penuh, filter penuh. Kondisi udah bener-bener berhenti nih. Kondisi di sini udah berhenti. Jadi kondisi ini selang ini penuh semua. Selang penuh ya, udah penuh ya. Batasnya di sini. Batasnya kayak gini ya. Terus nanti baru ditaker. Metodenya kayak gini, per setengah liter. Jadi nanti posisi awal di sini, nanti kembali lagi ke sini ya. Berarti ngitungnya per setengah liter kayak gini. Terus trip meternya ini dinolkan, trip meter dinolkan kayak gitu. Tuh kondisinya udah nol ya, trip meter udah nol. Ini dengan menekan ini. Kita kalau di kijang ya ada yang pakai trip meter, ada yang enggak ya. Kalau nggak pakai trip meter ya nanti kilometer awal di sini berapa, kilometer akhir berapa. Itu kalau pakai kilometer. Pakai Google Map pun bisa. Kalau ini pakai Google Map ya, itu hasilnya sama karena ukuran ban juga sangat berpengaruh, atau ring pelek juga berpengaruh ya. Ukuran ban ya sama ring pelek berpengaruh. Nih tak sepilkan nanti ya untuk karburator yang ini ya. Ini karburator KW, cuma udah disetting. Karburator KW udah disetting ya. Bentar, nanti saya matikan. Karburator KW udah disetting ini. Jadi settingannya ini tanpa emisi kontrol ya. Ini yang kemarin yang dari Karawang nih. Di kecepatan 55 cuma dapat 112,4. Speknya full AC sama. Top speednya juga mantep. Kalau ini diredikan karburator kapsul ya, kijang kapsul buat 5K juga bisa. Untuk pilot jet atau sepuyer langsam 60, sepuyer primernya saya pakai 110. Untuk sepuyer power jetnya 100, sekundernya 177. Ini tanpa emisi kontrol ya. Tesnya 500 mili. Nanti aku spek full AC aja. 500 mili spek full AC. Jadi metodenya nanti setengah liter dapat berapa kilo ya, setengah liter dapat berapa kilo. Untuk batas awal udah tak sepilkan tadi ya. Ini batas awalnya di sini, trip meter udah nol. Tinggal saya taker dulu. Metode penakarannya per setengah liter kayak gini. Jadi nanti yang dihitung yang setengah liter, kembali ke batas awal ya, kembali ke batas awal. Posisi kondisi selangnya terisi penuh ya, selang di sini. Soalnya kalau kondisi selangnya nggak penuh kurang akurat. Jadi kita pastikan kondisi di mangkuk karburator penuh, di filter penuh ya, di filternya penuh, terus di selang-selangnya penuh. Itu sistemnya kayak gitu.
Ini metodenya per setengah liter. Batas awal di sini, nanti kembali lagi ke sini. Sistemnya kayak gitu. Ini pakai BBM bekas buat melusing AC kemarin, sisa Pertamax, tapi bekas pelusingan ya, buat melusing AC. Jadi untuk selang tadi udah tak sepilkan untuk selangnya ya. AC nyala. Kopel saya udah kena. Saya ambil jalur timur, sekalian beli per kalit ya, karena ada kargo kiriman dari Aceh sama dari Jogja. Kalau dari Jogja itu karburator Weber, tapi belum ngirim resi sih. Kalau yang dari Aceh karburator 5K yang model vakum atau Grand Extra 15 ya, itu yang dari Aceh. Jadi aku ngonten sekalian beli pertalit. Tapi masalah hasil settingan itu tergantung dari ketelitiannya jenengan semua ya, ketelitiannya jenengan semua itu. Ketelitian itu contohnya dari perkabelan, pergelkoan ya, gap platina, gap busi. Dari ketelitiannya jenengan, intinya ya gitu. Ini tanpa tabung ya, tanpa tabung O2, tanpa HCS, tanpa emisi kontrol ya. Jadi kalau tanpa emisi kontrol itu spuyer pilot jet itu on terus ya. Tapi kalau pakai emisi kontrol, kalau memang emisi kontrolnya masih normal itu posisi spuyer langsam itu bisa on off. Jadi kalau spuyer langsamnya bisa on off, itu perbedaannya ada di spuyer primernya. Spuyer primernya itu ukurannya lebih, kalau emisi kontrolnya normal, spuyer primernya itu biasanya lebih besar ya. Perbedaannya seperti itu. Spek full AC. Ini spuyer pakai 110 karena kemarin pernah nyoba pakai spuyer 105. Saat lepas gas, angkat gas itu masih ada sendatan ya. Kalau pakai spuyer 105, karena ini karburatornya udah modif di jalur in dan out oksigen. Jadi masalah modif jalur in out oksigen juga sangat berpengaruh di ukuran spuyer dengan spek standar ya. Intinya spek standar sama udah modif itu perbedaannya ada pada ukuran spuyer bos. Jadi spuyernya menyesuaikan, selain dari kompresi, selain dari yang lain-lain ya. Itu permasalahan untuk masalah ukuran spuyer. Yang penting jangan kurang aja, jangan kurang ya bos, intinya ya gitu. Untuk
gas nempel-nempel ya, kecepatan 40 ini udah speed freeze, ini speed akhir. Gas nempel-nempel aja ya gini udah enak. Itu kalau settingan delconya ketemu. Untuk rotor bikin rotor kuku macan, yang penting settingan delco ketemu. Untuk masalah vakum delco pakai katup ban bay ya, fungsinya katup ban bay itu sebenarnya hampir kayak pakai vakum delco yang satu jalur sebenarnya kayak gitu. Cuma perbedaannya ya, perbedaannya itu ada pada ini, kalau mesin dimatikan ya, kalau mesin dimatikan perbedaannya itu saat mesin dimatikan. Perbedaannya itu saat mesin dimatikan kita itu saat mesin dimatikan itu dia bisa balik lagi. Itu kalau pakai katup ban bay, kalau 2 jalur, kalau 1 jalur itu enggak. Perbedaannya seperti itu, bos. Lebih responsif, bos, tanpa turun gigi ya, tanpa turun gigi ini. Stabil juga. Jadi intinya ketelitian kita, gimana kita nyeting ketelitian kita, hasil settingan itu tergantung dari ketelitian kita, bos. Masalah irit boros itu tergantung juga settingan kita, karakter pakai, terus masalah spuyur itu jangan kurang jangan lebih, bos. Kalau kurang yang nggak enak. Pasti saat akselerasi, lepas gas, tarik gas itu ada sindatan ya, walaupun itu kalau kekurangan spuyur. Jadi semuanya memang proses, bos. Pemahaman kita gimana caranya. Jadi nggak jaminan emisi kontrol aktif, non emisi kontrol itu terus jatuhnya irit, itu nggak jaminan, bos. Tapi gimana ketelitian kita, itu masalah emisi kontrol ya. Saya sarankan kalau yang awam tentang karburator, sebaiknya itu kan rata-rata hasil settingan ada pada permasalahan itu ada pada sistem emisi kontrol atau solenoid karbu itu, yang ketelitiannya kurang di situ ya. Selain dari delco, dari lain-lain banyak, bos, punya banyak banget. Makanya kalau memang udah mau kirim karbu ke sini itu wajib paham. Jika masih kurang paham bisa dipandu. Yang penting percaya aja. Di sini juga nggak ada permainan yang aneh-aneh ya. Yang penting kita itu yang kalau sistem kirim karbu itu percaya aja ya. Intinya permasalahannya di karbu itu apa aja nanti disepilkan. Masalah irit boros tenaga gede ya, kepenginnya irit tenaga gede itu nggak cuma satu, bukan cuma karena dari karakter, tapi ketelitian kita, settingan kita, pemahaman kita tentang settingan, gimana settingan delconya nggak ngidik ya, nggak ngidik tapi tenaganya oke gitu, akselerasi oke. Jadi itu perlu ketelitian, nggak bisa dijabarkan ya, nggak bisa dijabarkan kalau masalah delco sih. Settingan delco yang irit bertenaga. Jadi masalah irit bertenaga itu bukan dari karbu saja. Irit bertenaga itu bukan dari karbu aja, tapi dari ketelitian kita setting di delco, sistem pengapian, sistem timing kompresi sama timing api, ketepatan ya, ketepatan timing api sama timing kompresi. Itu apalagi kalau yang pakai vakum delco ya. Itu kalau vakum delco itu sangat berpengaruh sekali dari timingnya, karena kalau vakum delco yang original, vakum delco yang KW itu, kalau vakum delco yang 5K itu bisa disetting dari timing oli, dari baut kontra, oktan selektor, dari oktan selektornya, dari maju mundurnya tadi timing oli, dari model rotor, dari kebersihan rotor, dari kebersihan tutup delco ya. Itu semuanya saling berpengaruh. Jadi makanya harus dicari, makanya beda unit itu pasti udah beda lagi timingnya, nggak bisa disamakan. Makanya kalau timing saya itu maunya di mana, saat top kompresi ya, itu yang dicari kan di situ, bos. Yang penting top kompresi sama top api tepat, top kompresi sama top api itu tepat kayak gitu, bos. Jadi kalau nggak tepat ya nggak ada tenaga. Nah ini belum turun gigi nih, semenjak masuk CLS sampai sini belum turun gigi nih.
tahu sendiri tadi ngikutin unit-unit muda ya enak. Ini spek full AC, speknya full AC bos. Superior 110. Ini kondisi pagi hari ya, situasi jalan rayanya jalur timur rame ya, rame tahu sendiri tadi jalannya rame ini. Jadi jalan rame sama jalan sepi ya beda lagi. Kalau nanti saya berhenti ke pas posisi awal ya, ini ya, ke posisi awalnya nanti. Berhentinya di pas posisi awal. Jadi batas BBM awal sama BBM akhir kembali lagi ke sini ya, ke batas BBM awal ya. Saya ambil situasi yang aman, dapatnya di 6 kilo, berarti jatuhnya dengan spek full AC, situasi jalan raya kayak gitu ya, dapatnya di 6 kilo. Tuh buat yang ini ya, ini 6 kilo nih, dapatnya 6 kilo. Nah, 6, berapa tuh? Kalau nyampe sini di 7 kilo, berarti dapatnya tadi 6 kilo ya. Kalau 7 kilo ini ada kelebihan di sini, kayak gini. Dapatnya fix di spek full AC 6 kilo. Kondisi stabil juga bos. Berarti dapatnya dengan tadi situasi jalan seperti itu ya, spek full AC. Berarti setengah liter dapatnya 6 kilo, 6 kilometer kali 2. Dapat 112 bos, padahal sepuyurnya lebih gede. Kalau kecepatan tadi saya nggak fokus ya, untuk kecepatan saya nggak fokus ya, ya jelas itu 40-50 ya, di bawah 60 ya gitu. Itu masalah kecepatan ya. Nih biar tak jelaskan ya, biar tak jelaskan. Ini kan dapatnya 7 kilo tuh ya, 7 kilo tuh. Tadi pas posisi di awal ini ya, pas posisi di sini itu di angka trip meternya di angka 6 kilo bos, seperti itu, di angka 6 kilo. Jadi jatuhnya tetap ini di 6 kilo.
dengan spek full AC. Spek full AC bos ya. Tuh. Jadi perlu dijelaskan ya, intinya sini enggak ada permainan sesuai dengan takaran ya gitu ya, enggak ada permainan, dapatnya ya gitu. Diredikan ini karburatornya karburator Kijang Kapsul. Untuk spuyernya nih, spuyernya 110 aman ya, jatuhnya tetap spek full AC, masih dapat di 112 dengan situasi jalan raya pagi hari kayak gitu ya, situasi berangkat anak sekolah, jam kantor lah, jam berangkat kerja. Terima kasih.